Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita terhadap iman dan Islam kita ini. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menuntun hati kita untuk senantiasa berada di atas kitabullah, dan semoga senantiasa tetap tertanam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu perkara penting yang harus diingat sebagai seorang muslim, bahwa suatu saat hati ini bisa tergelincir. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim. Suatu saat hati ini bisa tergelincir. Ya, banyak faktor yang menyebabkan tergelincirnya hati. Bisa jadi hati itu tergelincir karena masaib, musibah, atau karena al-masail, masalah hidup. Hati bisa tergelincir karena musibah itu bisa. Dan ada kalanya pula, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan itu bisa menggelincirkan hati seseorang dari jalan yang lurus ini. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang dulu hidup sederhana sekarang mewah. Nah, dari kemewahan ini dia tidak sabar dengan kenikmatan. Akhirnya kemewahan, kesuksesan, kekayaan menggelincirkan hatinya. Ya, atau karena kelengahan diri kita, kecerobohan diri kita, ini juga bisa menggelincirkan diri seseorang. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hati tergelincir. Hal ini saya pesankan kepada kita semua, terutama diri saya sendiri.
ya, itu supaya kita tidak sembrono di dalam membawa iman ini, supaya kita tidak lenggang-lenggang kangkung, tidak santai-santai, atau kita merasa aman dari tergelincirnya hati ini. Ini yang perlu kita ingat dan perlu kita waspadai. Jamaah sekalian, pagi ini kita bersama dengan Majelis Taklim Jalan Komering, Surabaya, melanjutkan kajian pembahasan dari kitab Mujibatul Jannah. Pada bab yang ke-6, yakni zikrullah, amalan-amalan yang bisa menjadi pembuka pintu-pintu surga. Dan kali ini zikir yang kita pelajari adalah zikir setelah wudu. Ya, zikir setelah wudu. Ada sebuah keistimewaan yang sangat menakjubkan di sana. Ya, jadi apabila kita setelah wudu dan dengan benar wudunya, kemudian membaca doa ini. Mari kita lihat hadisnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita pelajari kandungan hadis tersebut. An Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, annahu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu. Ya, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu. Kemudian fayublighu au fayusbihul wudu'a, lantas ia menyempurnakan atau memperbaiki wudunya itu. Ya, jadi dia berwudu, dia sempurnakan atau dia perbaiki wudunya. Ini berarti apa? Ada sebagian kaum muslimin yang wudu itu asal-asalan. Maka supaya kita bisa mendapatkan keutamaannya doa tersebut, yang pertama wudunya diperbaiki. Ya, diperbaiki, diperbagus, supaya wudunya mendapat nilai dari Allah Ta'ala. Bagaimana supaya mendapat nilai yang tinggi dari wudu ini, dan doa yang kita baca nanti itu menjadi tambahan keistimewaan? Ya, yang pertama, kita berwudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatkan wudu kita seperti wudunya Nabi SAW, dan ikuti bagaimana kaifiatul wudu, bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ya, nah setelah itu apa? Diperbagus, disempurnakan anggota-anggota badannya ini. Jadi bukan tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa, tapi betul-betul dirasakan. Ketika berkumur, kita mengusap wajah, ketika mengusap telapak tangan, menyela-nyela dari jari jemari, dan seterusnya. Itu dilakukan dengan penuh harapan. Saya ulangi, penuh harapan. Bagaimana menanamkan harapan pada saat kita berwudu itu? Mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat keutamaan wudu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan wudu? Keutamaan wudu itu sendiri, yang pertama bahwa wudu itu bagian dari kesucian, dan kesucian itu bagian dari keimanan. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau kita berwudu, perbagus wudunya, perbaiki wudunya, sempurnakan wudunya. Jangan tergesa-gesa selesai, disempurnakan benar. Dan sambil mengharap tadi, mengharap apa? Mengharap akan
kebaikan dari Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disempurnakan dulu. Nah setelah itu apa? Nabi mengharapkan pertama apa? Bahwa berwudu itu bagian dari keimanan. Maka ketika kita wudu, niatkan ini ingin mendapatkan separuh dari keimanan atau sebagian dari iman itu. Yang pertama, harapan yang ada di dalam wudu ini. Jadi ketika berwudu kita berharap ini sebagian dari iman. Yang kedua apa? Ingin mendapat cinta dari Allah Ta'ala. Ingin mendapat cinta dari Allah Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah 2 ayat 222. Ya, surah 2 ayat 222. Itu di akhir ayat Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Wudu bagian dari usaha untuk mensucikan diri. Nah, ketika berwudu kita berharap agar wudu yang kita lakukan itu bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, harapan di dalam wudu. Ini supaya sempurna wudunya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berharap agar anggota badan yang kita wudu itu nanti bercahaya. Bercahaya, harus ada seperti ini. Jangan cuma dibasuh. Enggak, harus ada harapan. Makanya nanti baru wudu sudah merasakan nikmat kita. Coba sekarang selama ini bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak merasakan nikmatnya wudu? Hah? Begitu membasuh muka, ada nggak harapan di sana? Bukan sekedar dibasuh, digosok, diusap, enggak. Ada harapan. Harapan untuk mendapatkan bagian iman, harapan untuk mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap untuk mendapatkan cahaya. Saya tangan diusap, itu rasanya beda jamaah sekalian. Beda. Coba nanti ketika wudu, setelah pengajian langsung wudu gitu ya, supaya langsung praktek dan ada harapan. Ya, dengan berwudu mengusap tangan ini supaya tangan kita bercahaya nanti di sisi Allah. Wajah kita bercahaya. Ya, kaki kita bercahaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berharap agar wudu menjadi penggugur dosa-dosa ini. Ketika membasuh muka, mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, begitu kita membasuh itu dengan harapan mudah-mudahan air yang kita pakai membasuh itu menggugurkan dosa-dosa. Tentu kualitas wudunya berbeda jamaah sekalian. Nah, coba bayangkan ini baru wudu, belum masuk ke dalam sholat, sudah merasakan nikmatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru wudunya. Ya, makanya mohon jamaah sekalian ketika berwudu harus dibangun harapan-harapan. Harapan pertama mendapatkan bagian dari iman. Harapan kedua apa tadi? Mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang ketiga supaya bercahaya. Jadi anggota badan kita ini, ya, supaya bercahaya dari anggota badan kita. Yang keempat, mengharap dengan wudu itu dosa-dosa yang kita lakukan dari anggota badan kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat sekali wudu. Terasa wudunya ini. Subhanallah. Nah, ini yang poin pertama tentang keutamaan wudu ini. Nah, kemudian setelah kita wudu dan menyempurnakan wudu, ya, anggota-anggota gosoknya, mengusapnya, dilihat batas-batasnya. Jangan syukur-syukuran. Ya, ini juga disampaikan kepada keluarganya, anak-anaknya diperhatikan kalau wudu. Nah, jangan diumbar. Karena banyak kita temukan anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu kalau wudu asal-asalan.
Ya, mengusap wajah tidak sempurna, mengucap ke tangan nggak sampai siku, ini jelas nggak sah wudunya. Ya, jelas nggak sah, dan itu banyak kita temukan di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, di masjid-masjid kaum muslimin. Kaki juga demikian, sekedar dipantul-pantulkan saja di air tanpa digosok sampai ke mata kaki sampai belakangnya. Itu banyak, coba diperhatikan. Ini poin pertama dari hadisnya. Summa yakul, kemudian berdoa setelah wudu itu. Berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Subhanallah. Melainkan dibukakan bagi orang tersebut 8 pintu surga. Ya, ini menakjubkan sekali jamaah sekalian. Berwudu dengan bagus, memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, dan membaca doa ini, maka 8 pintu surga dibukakan untuk kita. Bukan cuma dibukakan, yadkhulu min ayya syaa, dan ia akan dapat memasukinya dari pintu manapun yang ia inginkan. Subhanallah. Nah, timbul pertanyaan, apa rahasianya? Ya, kok sampai dengan wudu yang seperti itu? Ya, dan dengan doa 2 kalimat syahadat. Itu kan doanya 2 kalimat syahadat. Doa setelah wudu itu doa 2 kalimat syahadat. Kenapa begitu istimewa wudunya ini? Ya, kenapa begitu menakjubkan pahalanya? Ini sebenarnya kalau diukur itu ya gak seimbang. Ya, amalnya sangat sederhana. Ya, amalnya sangat sederhana, namun pahalanya begitu besar. Ya. Amalnya sangat sederhana, namun pahalanya begitu mengagumkan. Nah, ternyata ini kalau kita teliti, ini ada 2 sebab yang paling utama. Kenapa doa wudu begitu dahsyat? Kenapa doa setelah wudu begitu hebat? Bukan cuma masuk surga, bukan cuma dibuka 8 pintu surga. 8 pintu surga itu dibuka oleh Allah untuknya, dan dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja. Ini luar biasa. Nah, apa 2 rahasia ini yang menjadikan amal ini sangat menakjubkan? Apa yang menyebabkan? Yang pertama adalah karena manzilah. Karena dilihat dari sisi kedudukan 2 kalimat syahadat ini. Ya, coba kita simak ini. Ini karena kedudukannya, pentingnya, urgensinya 2 kalimat syahadat ini. Ini yang menjadikan kenapa doa wudu itu begitu dahsyat. Seperti dengan doa masuk pasar, itu kan mengucapkan kalimat tauhid. Ya, mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa begitu dahsyat? Bukankah ini hal yang biasa saja? Tentu orang yang berwudu ala kadarnya dan membaca ala kadarnya pula, yang tentu saja ini nggak bisa maksimal.
Coba, apakah ibu-ibu, bapak-bapak betul-betul menghargai wudu ini? Ya, apakah kita sudah memuliakan amalan wudu ini? Menempatkan di tempat yang termulia, memuliakannya, memperhatikannya, mendudukkan di tempat yang terpuji. Karena kedudukan wudu itu sendiri sama dengan kedudukan tauhid. Syarat untuk diterimanya sholat dari wudunya sendiri. Sholat sebagus apapun, sholat sehebat apapun, walaupun dia menangis dalam sholatnya, tapi gak pakai wudu, tidak ada artinya sholatnya. Ya, maka sholatnya tidak ada fungsinya, sholatnya tidak ada faidahnya kalau tidak pakai wudu. Nah demikian tentang tauhid sebagai syarat diterimanya amal dari seluruh amal yang ada. Tauhid merupakan syarat qubulil amal. Ya, bagian dari syarat-syarat diterimanya amal. Nah, kan kita kupas satu persatu sekarang. Mari kita lihat dari sisi keistimewaan. Dari sisi keistimewaannya. Manzilah, kedudukan dua kalimat syahadat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan keutamaan dalam pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan tauhid ini. Dua kalimat syahadat. Yang pertama ini kita membahas satu poin dulu tentang pentingnya tauhid, kedudukan tauhid. Yang pertama bahwa at-tauhidu a'dhamu arkanul Islam. Ya, wa a'dham min syu'batil iman. Tauhid itu merupakan rukun Islam yang paling utama dan cabang Islam yang paling agung. Ya, ini yang pertama. Yang menjadikan kalimat doa setelah wudu itu menakjubkan keutamaannya, itu disebabkan yang pertama karena tauhid ini merupakan rukun Islam yang paling utama dan cabang iman yang paling agung. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Ya, rukun Islam yang 5 itu, rukun Islam itu dibangun di atas 5 pilar ini. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pilar pertama adalah bersyahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ini merupakan pilar utama. Nah, selanjutnya kemudian di sana ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. 4 rukun berikutnya, sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya, itu tidak akan sah, itu tidak akan diterima apabila belum menegakkan tauhid. Masya Allah. Makanya jangan disepelekan masalah ini, jangan diremehkan.
Jangan diabaikan, harus dipelajari tentang ilmu yang terkandung di dalam tauhid ini. Ini yang pertama, tentang pentingnya tauhid. Kenapa kok sampai doa setelah wudhu itu menakjubkan? Ini yang pertama. Yang kedua, at-tauhid ahamul muhimmat wa awwalul wajibat. Kedudukan tauhid, pentingnya tauhid, bahwa tauhid itu adalah perkara terpenting di dalam Islam. Urusan terpenting, perkara terpenting, ibadat terpenting. Wa awwalul wajibat, dan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan seorang muslim. Kewajiban pertama kali yang harus dipenuhi seorang muslim. Kewajiban yang harus pertama kali dijalankan seorang muslim. 2 kalimat syahadat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berdakwah, ketika ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke negeri-negeri yang lain, ke wilayah-wilayah tetangga, maka pesan Nabi kepada para sahabat, wasiat beliau yang disampaikan para sahabat yang akan mengemban risalah dakwah ini adalah mengutamakan dan memprioritaskan masalah tauhid. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad, mengutus sahabat Mu'ad untuk pergi ke Yaman, maka beliau berpesan kepada sahabat Mu'ad. Beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan datang ke suatu kaum dari ahli kitab. Ini pemberitahuan dulu. Ini pemberitahuan dulu, dan ini ilmu. Artinya apa? Seorang dai harus mengetahui kondisi mad'unya. Ya, seorang dai harus mengetahui kondisi mad'unya. Nah, kemudian setelah itu Nabi menyatakan, falyakun, maka jadikanlah awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah awal dakwah yang kamu sampaikan, awal materi yang akan kamu sampaikan, ya, awal daripada materi yang akan kamu sampaikan kepada mereka, yaitu persaksian mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Prioritas. Ini keistimewaan 2 kalimat syahadat yang kemudian menjadikan mengapa doa setelah wudhu itu sangat amat dahsyat. 8 pintu surga diserahkan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, nah itu kita mengetahui dulu tentang kedudukannya ini. Ya, mengetahui tentang kedudukannya ini. Yang kedua, kedudukan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah apa? Al-ibadat. Al-ibadat, ibadah-ibadah, segala macam bentuk ibadah, la tuqbal, tidak akan diterima. Masya Allah, ini ya, seluruh amalan ibadah tidak akan diterima illa bitauhid, kecuali dibangun di atas tauhid.
Perhatikan dengan baik. Bukankah ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan kalimat tauhid ini? Betapa tinggi urgensinya, betapa tinggi kedudukan tauhid ini sampai dijadikan syarat diterimanya amal. Jadi kalau ada orang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, kalau tidak dibangun di atas tauhid, maka seluruh ibadah apapun bentuknya, apa baca Quran, apakah jihad, ya, apakah sedekah, apakah sholat atau nazar atau yang lain, ketika tidak dibangun di atas tauhid, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah. Maka disebutkan di sini menunjukkan bahwa tauhid itu merupakan apa? Syurtun sihatiha. Itu merupakan syarat wa asasu qabuliha, dan asas pondasi dasar untuk diterimanya. Amal itu bisa sah, amal itu diterima, itu apabila dibangun di atas tauhid, dilaksanakan di atas ketauhidan kepada Allah. Bahkan dikatakan wal ibadah, dan ibadah itu la tusamma ibadah, tidak dinamakan ibadah. Masya Allah. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan fal murai, orang yang riya dalam ibadah. Riya itu kalau ibadah tujuannya satu, ingin dikenal, ingin diakui, ingin disanjung, ingin diperhatikan, ingin disaksikan pandangan manusia. Itu riya. Barang siapa beramal karena itu, fal murai, kata Syekh Utsaimin, orang yang beribadah riya itu adalah laisa bisotik, dia bukan orang jujur. Ya Allah, orang yang ibadahnya riya tidak termasuk orang yang jujur. Kenapa? Yudharu, dia menampakkan diri bahwa dia adalah orang-orang yang ibadah. Walaisa kadzalik, padahal dia tidak sedang beribadah. Tidak dinamakan ibadah. Tidak dinamakan ibadah. Sebagaimana ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang 3 orang yang melakukan amalan-amalan utama. Yang pertama mujahid di jalan Allah. Bukankah jihad itu amal yang utama? Bukankah jihad itu amal yang paling tinggi? Puncaknya Islam itu al-jihad. Ya, puncaknya Islam itu jihad. Membaca Al-Quran seutama-utama zikir. Belajar Al-Quran seutama-utama ilmu, apalagi menghafalnya. La haula wala quwata illa billah. Namun ya, pecinta Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran itu memiliki kedudukan yang luar biasa di mata Allah. Namun apabila amalan tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas tauhid, dia riya dengan amalnya ini, maka baca Qur'annya, hafalan Qur'annya, mengajarkan Al-Qur'annya itu tidak mendapat apapun dari Allah Ta'ala. Kedudukan yang tinggi tidak diberikan Allah, maqam yang tinggi tidak akan Allah anugerahkan. Makanya ketika ashabul Quran, orang yang menjadi ahli Quran ini, pecinta Quran, pembaca Quran, penghafal Quran, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, lalu ditampakkan pahala orang baca Quran, dan dia mengakui tentang pahala tersebut, maka ditanya, atas dasar apa engkau merasa bahwa ini adalah pahalamu? Maka dia pun mengatakan, kami habiskan waktu kami untuk belajar Al-Quran, setelah itu kami hafalkan Al-Quran, setelah itu kami amalkan, kami baca siang dan malam Al-Quran, kami murojaahnya. Coba ibu bisa bayangkan, menjaga hafalan Quran itu bukan persoalan sederhana. Gak dibaca sediluk wae so hilang Al-Quran ini. Ini seluruhnya dijaga dengan baik, sehingga orang mati-matian berusaha untuk menjaga Al-Quran supaya nggak hilang. Ini luar biasa. Namun sayang ibadahnya bukan karena Allah. Begitu dikatakan semua aku lakukan karenamu, dibantu oleh Allah. Kadzabta, engkau dusta. Coba
Dia tiap hari tidak pernah telat baca Quran, tidak pernah telat. Dia murojaah terus, dijaga hafalannya, bahkan diamalkan, dikerjakan, diajarkan. Namun ketika amal tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak diamalkan sesuai dengan keikhlasan dan tidak karena tauhid, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinamakan ibadah. Masya Allah. Kama anna salat, sebagaimana sesungguhnya salat, la tusamma shalah, tidak dinamakan salat illa ma'at thaharah, kecuali disertai dengan thaharah. Ini thaharah pasti doanya dibaca ketika habis thaharah. Ya, doa tahiyat ini, doa kalimat syahadat ini. Nah, sholat itu sendiri tidak dinamakan sholat walaupun kamu menangis merintih di dalam sholatmu. Tidak dinamakan sholat, tidak diterima sholatnya, tidak sah sholatnya illa bit toharoh, kecuali dengan toharoh. Berarti kedudukan tauhid sebagai syarat diterimanya amal sama dengan wudu agar diterimanya sholat. Syarat sahnya sholat wudu, syarat sahnya amal tauhid. Masya Allah. Sehingga kalau toharoh tidak ada, maka tidak ada sholat. Sebagaimana apabila tauhid tidak ada, amalan tidak ada artinya. Maka apabila seseorang sholat, sudah mau selesai 4 rakaat dia laksanakan, tiba-tiba masuk hadas. Dia sudah tahiyat akhir, sudah 4 rakaat dia lalui, begitu syahadat keluar hadas. Gimana? Dilanjut apa enggak? Yakin dibatalin. Enggak mungkin dipertahankan walaupun tidak ada orang yang tahu. Karena apa? Kita sadar sholat kita batal, syaratnya hilang. Apa? Toharoh. Maka pemirsa sekalian, di saat kita sibuk beramal, sodako ini sodako itu, bangun ini bangun itu, nyumbang sana nyumbang itu, perhatikan ada nggak kesyirikan, bagaimana kondisi tauhid kita, bersih apa enggak? Ya, bersih apa tidak? Maka demikianlah ibadah apabila kemasukan syirik, fasadatul ibadah, maka ibadahnya menjadi rusak dan binasa. Kal hadas idza dakhala fit thaharah, seperti hadas ketika masuk di dalam thaharah. Ini yang ketiga, tentang pentingnya 2 kalimat syahadat. Ini pentingnya tentang kalimat tauhid. Ya, bahwa tauhid merupakan syarat diterimanya amal. Ini yang pertama. Yang ketiga, pentingnya tauhid dan kedudukan tauhid. Kemudian kedudukan yang keempat, betapa tingginya derajat tauhid itu, bahwa tauhid merupakan asas dakwatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahwa tauhid itu merupakan pondasi dasar dakwahnya para nabi dan para rasul. Tauhid merupakan pondasi dasar dakwahnya para nabi dan para rasul. Inti dasar semua nabi, semua rasul, orientasi dakwah para nabi, para rasul, itu tidak lain adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 36. Iya. Kita simak di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 16 ayat 36.
Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi Fanzuru kaifa kana akibatul mukatsibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk mengajak dan menyerukan kepada kaum tersebut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini menjelaskan tentang tugas utama para nabi dan para rasul yang diutus ke setiap umat dan generasi. Setiap masa, setiap ada rasul diutus, setiap ada rasul ditugaskan, maka tugas intinya adalah menyampaikan risalah tauhid. Semua nabi dan semua rasul. Kemudian yang kedua, dalil kedua di dalam surat 21, yakni surat Al-Anbiya surat Al-Anbiya pada ayat 25. Pada surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat surat 21 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Berarti semua rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad, berarti semua rasul dari mulai Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya kata Allah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku. Ini Allah menyatakan demikian. Nah, ini juga menunjukkan sama dengan surat 16 tadi, bahwa semua nabi, semua rasul inti dakwahnya adalah sama. Inilah yang kemudian menjadikan kenapa dua kalimat tauhid itu menjadi kalimat yang sangat amat dahsyat, disebabkan kedudukan yang sangat tinggi ini. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita simak. Ketika tauhid ini dihilangkan, beramal dengan amal yang luar biasa. Apa itu dakwah, ngajarin orang menuju hidayah, menuntun orang mendapatkan manfaat yang luar biasa. Namun apabila ini tidak dilaksanakan sesuai dengan tauhid, maka amalan itu menjadi sia-sia. Dan kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh amal-amal yang dilakukannya. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Mari kita simak
dampak buruk dari kesyirikan, lawan dari tauhid. Ya, lawan dari tauhid. Pertama, kita lihat surat 6 ayat 88. Surat 6 ayat 88. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Masya Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan sekiranya mereka mempersekutukan Allah, perhatikan ini setiap Rasul, ya, setiap Nabi diingatkan oleh Allah. Walau asyraku, jika kalian menyekutukan Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, pasti lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Sirna, lenyap, tidak tersisa, tidak terbekas. Ini menunjukkan apa? Pentingnya menjaga tauhid di dalam amal ini. Menjauhkan diri dari segala kesyirikan, dan itu ada di dalam doa setelah wudhu. Makanya doa setelah wudhu itu sangat amat dahsyat, karena di situ ada kandungan kalimat tauhid. Nah, seperti ini kedudukannya. Ini yang dalil pertama. Jika kalian menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah semua apa yang kalian amalkan. Yang namanya lenyap itu gak tersisa. Seluruh amal ini. Itu kalau syirik akbar. Yang kedua, kita lihat ancaman dari Allah Ta'ala yang berkaitan dengan kesyirikan. Wajibnya kita menjaga tauhid, prioritas tauhid. Di dalam surat 39, surat 39 ayat 65. Ayat 65. Kita simak di sana. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Subhanallah. Allah katakan di sana di ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sama dengan tadi. Ya. Berarti nabi-nabi sebelumnya mendapat wahyu yang sama. Apa isi wahyunya? Isi wahyu dari Allah itu adalah in asyrakta. Ini isi wahyunya yang Allah sampaikan kepada semua nabi dan semua rasul. Ya, semua nabi, semua rasul disampaikan wahyu ini. La in asyrakta, jika kalian sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Kalau tadi dinyatakan lenyap, sekarang hapus. Seperti kalau kita nulis, setelah itu dihapus. Artinya apa? Hilang. Amal ini hilang, ibadah ini hilang. Itu disebabkan karena
tauhid kita ternodai. Itu disebabkan karena tauhid kita sudah terkontaminasi, sudah tercampuri dengan akidah-akidah yang tidak benar. Maka masihkah kita meremehkan tauhid? Masihkah kita menyepelekan tauhid? Bagaimana dengan teman-teman para duat, para dai, ya, yang mendahulukan atau yang lebih memprioritaskan dakwah-dakwah selain tauhid ini? Nah, inilah keutamaan, dan ini kalau kita ungkapkan kapan-kapan insyaallah rahasia yang sangat dasar di balik dakwahnya Ahlussunnah. Kenapa kok kita mendahulukan tauhid? Karena dengan tauhid ini terwujudlah jiwa-jiwa yang jujur, jiwa yang amanah. Nah, ini untuk mengatasi para korupsi negara-negara yang ingkar, negara-negara yang banyak terjadi penipuan, pengkhianatan. Itu disebabkan gak ada tauhid. Ya, karena tauhid itu mencetak jiwa-jiwa yang jujur, jiwa-jiwa yang amanah. Ini nanti akan kita ungkapkan supaya nanti tidak ada tuduhan-tuduhan keji kepada dakwah sunnah ini. Wah, apa kok dilut-dilut tauhid, dikit-dikit tauhid, gini tauhid. Yang lain itu kan juga penting. Kita tidak menganggap yang lain gak penting. Penting, sholat penting, sosial penting, dan tetap kita dakwakan. Tapi ada skala prioritas. Ya. Nah, sebagaimana teman-teman mensuarakan tentang syariat. Sekarang pertanyaan tekankan syariat. Ayo kita sampaikan. Syariat tertinggi dalam agama ini apa? Ayo coba. Syariat tertinggi selain potong tangan, hukum pancung, macam-macam gitu ya. Sebelum ditegakkan, mana yang lebih tinggi, mana tauhid? Bagaimana potong tangan ditegakkan, tauhid melakukan kesyirikan tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Hukum rajam ditegakkan tapi melakukan syirik, nggak diterima oleh Allah. Syirik itu pembatal seluruh amal. Jelas ya? Nah, ini dahsyatnya doa setelah wudhu. Makanya kalau berdoa setelah wudhu itu yang benar doanya. Dirasakan doa itu. Seringkali sambil nyincing celono baca doa ini, sambil pakai jilbab asyhadu alla, enggak konsen. Mana yang Anda dahulu, mana yang Anda rasakan? Pakai kudungnya tuh doanya. Dikasih tempat yang bagus ini doa kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi itu kedudukan yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat, pentingnya tauhid. Mengapa doa setelah wudhu begitu dahsyat? Karena di situ mengandung kalimat tauhid, dan karena kedudukan tauhid itu sangat tinggi sehingga doa setelah wudhu pun ikut terangkat karena kedudukan tauhidnya. Yang kelima, yang terakhir, kenapa tauhid itu memiliki kedudukan yang sangat dahsyat? Kenapa tauhid itu memiliki manzilah, menduduki tempat tertinggi di dalam Islam? Karena tauhid ini merupakan tujuan utama Allah menciptakan manusia. Masya Allah. Jadi manusia diciptakan itu dengan tujuan yang sangat amat besar, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utamanya, target utama, tugas utama. Ya. Jadi tugas inti manusia itu mentauhidkan Allah. Makanya nanti ada sholat, Ustaz, bukankah kita harus mengerjakan ini tanggung jawab sebagai seorang suami bekerja? Iya, tapi kalau nggak ikhlas bagaimana? Jadi inti pekerjaan kita semuanya itu, Pak, Ibu, semuanya itu berdiri tegak di atas tauhid. Mari kita simak apa tujuan utama Allah menciptakan manusia. Di dalam surat Az-Zariyat
Surat ke-51 ayat 56. Ya. Surat 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Masya Allah. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia dan jin gak aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Lah beribadah kepada Allah itu dalam rangka apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat-kalimat menunjukkan kami beribadahnya kepada Allah itu tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kafirun. Bagaimana penolakan Nabi SAW terhadap orang-orang kafir. Ya, bagaimana penolakannya kita lihat dalam surat Al-Kafirun di sana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini kalimat tauhid semua ini. Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Beda. Tuhan kita beda. Ini kok dipaksa-paksa sama, itu dari mana? Wong mereka sendiri pun menyatakan beda, nggak mau dikatakan Tuhannya sama. Lah wong Islam kok maksa-maksa sama gitu. Beda. Nah Tuhannya beda, kitabnya beda. Dari mana kesamaannya? Allah katakan di situ, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sebaliknya, wala antum abiduna ma a'bud. Sebaliknya juga begitu. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Beda. Wala ana abidum ma abatum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalau begitu bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Beda. Kalau sama ayo kita bareng-bareng. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Pisah kita. Ini pembatas. Ini pembatas. Beda. Dan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Pembatas, pisah. Enggak sama, Tuhan kita beda. Kamu enggak menyembah Tuhanku dan aku tidak akan menyembah Tuhanmu. Selesai. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Dan kalimat ini, kalimat yang tegas ini, itu ada di dalam doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Penetapan. Setelah mengucapkan la ilaha illallah ditambah lagi wahdahu la, penetapan wahdahu la syarikalah. Satu-satunya sesembahan. Ya, la ilaha illallah wahdah la syarika, tidak ada sekutu, ditegaskan lagi, enggak ada sekutu. Ini kalimat terbesar di dalam agama kita ini. Ini kalimat termulia dalam bahasa dan dalam agama kita ini. Nah, oleh karena itu Allah menciptakan kita. Tujuan utamanya Allah menciptakan kita adalah mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, dan menjadikan seluruh kehidupan ini di atas ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini dasar yang pertama, mengapa doa setelah wudhu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena mengandung kalimat tauhid. Dan kenapa kalimat tauhid itu tinggi? Karena manzilahnya, kedudukannya.
Yang kedua, mengapa tauhid memiliki doa setelah wudhu memiliki keistimewaan yang begitu menakjubkan? Ya, mengapa doa setelah wudhu memiliki kedudukan yang sangat menakjubkan, memiliki keutamaan? Karena dari sisi yang kedua ini, sisi apa? Fadilah. Sisi fadilah. Yang pertama karena dari sisi kedudukan, yang kedua karena dari sisi keutamaan. Tauhid ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Di antaranya saya bacakan aja globalnya. Yang pertama, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ada keraguan. Nah, nanti syarat-syaratnya. Bagaimana supaya 2 kalimat syahadat ini memiliki kedudukan tinggi dan memiliki keutamaan? Itu ada syarat-syaratnya. Baik, kita baca keutamaannya dulu. Ya. Di mana letak keistimewaan 2 kalimat tauhid ini? Yang pertama, 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang pertama, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tanpa ada keraguan bahwa Allah itu adalah Rabb. Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan berhak untuk diibadahi, maka dijamin surga baginya. Dijamin surga baginya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah dengan ikhlas, dengan yakin akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Akan masuk, ada harapan masuk surga bagaimanapun amalnya. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas dan penuh keyakinan, maka akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Yang ketiga, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya. Kenapa kok ada syarat dengan jujur? Karena ada orang mengucapkan syahadat tidak jujur, seperti orang-orang munafik. Ya, seperti sebagian para mu'alaf itu, ada yang menyatakan masuk Islam hanya untuk menggait gadis-gadis muslimah. Setelah nikah balik lagi ke kafirannya. Nah, ini gak jujur dia. Atau ada orang masuk Islam tapi untuk merusak Islam dari dalam, seperti orang munafik. Ya, di zaman Nabi SAW dan zaman sekarang, masuk Islam bukan untuk memperbaiki dirinya dalam Islam, bukan untuk mendakwakan Islam, tapi merusak Islam, mengacak-acak Islam, mencerai berikan Islam. Ini syahadatnya orang munafik. Makanya Nabi mengingatkan, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya, maka diharamkan baginya dari neraka. Itu yang ketiga, keistimewaan 2 kalimat tauhid. Kalau dia katakan dengan jujur dari hatinya, maka haramallahu 'alan nar, Allah haramkan darinya neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, keutamaan tauhid, bahwa tauhid merupakan kalimat tertinggi. Kalimatullahi hiyal ulya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Taubah ayat 40. Surat At-Taubah ayat 40, di situ disebutkan di pertengahan ayat, wa kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah itu yang tinggi. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir
Ibnu Abbas menafsirkan kalimatullah dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah, dan juga dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah. Kemudian yang kelima, apa keistimewaan kalimat tauhid? Kalimat tauhid adalah kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Bahkan dikatakan kalimat terbaik dari kalimat yang baik. Itu kalimat la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Ini keistimewaan yang kelima tentang kalimat tauhid. Yang keenam, kalimat tauhid disebut dengan qaulus sabit. Qaulus sabit, ucapan yang teguh yang akan menyelamatkan orang dari azab kuburnya. Masya Allah. Jadi barang siapa meninggal dunia dan dia punya kalimat yang teguh ini, dia selamat dari azab kubur, diselamatkan dari fitnah-fitnah kubur, sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di situ disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Tawus rahimahullah ta'ala menafsirkan bahwa qaulus sabit, ucapan yang teguh itu tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Itu ada di dalam doa wudu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, keistimewaan kalimat tauhid adalah nikmat Allah yang paling agung. Nikmat Allah yang paling agung yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dengan kalimat ini Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Coba dulu kita sebelum ngaji tentang tauhid, ngerti nggak kita kalimat la ilaha illallah itu kayak apa? Bagaimana la ilaha illallah artinya? Bagaimana konsekuensi? Nggak ngerti sama sekali. Tapi begitu kita kaji tentang makna la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, kedudukannya, keutamaannya, Masya Allah, menuntun kita semuanya, membimbing kita semuanya menuju perubahan yang sangat luar biasa. Itu disebabkan memahami kalimat ini. Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 2. Surat 16 ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan firman yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Ini yang dikatakan bahwa kalimat tauhid merupakan nikmat teragung yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kalimat tauhid adalah urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat.
Makanya kenapa para sahabat, para nabi begitu kuat akidahnya, begitu kuat hatinya, begitu kuat sandarannya, tidak digoncangkan dengan apapun. Itu karena bersandar kepada tauhid. Itu karena berpegangan dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah urwatul wuthqa, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Di pertengahan ayat sampai akhir ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Masya Allah. Makanya orang-orang ahli tauhid itu gampang sekali menyelesaikan masalah. Ada masalah apapun segera selesai karena bersandar kepada kalimat Allah ini. Ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan. Subhanallah. Jadi musibah-musibah nggak bisa menggoncangkan dirinya, karena orang mukmin yakin benar musibah tidak membawa kerugian kepadanya, kecuali membawa kebaikan. Sampai hartanya hilang, ketika dia ikhlas, maka dia berharap uang itu ada di sisi Allah. Dihutang orang, nggak bayar, orangnya kabur, lalu dia ikhlaskan. Begitu ditanya, uangmu hilang? Enggak, uangku aku titipkan di sisi Allah. Subhanallah. Nah itu yang utang nggak bayar itu apa nggak hilang uangmu? Mana ada uang itu hilang jika aku sedekahkan kepada Allah? Mana ada uang itu hilang apabila aku sedekahkan? Dengan kalimat yang tegas, dengan kalimat yang begitu kuat, dia tidak pernah merasa kehilangan apa yang jadi miliknya. Begitu disandarkan dengan kalimat tauhid. Ini makanya kalimat tauhid itu sebagai tali yang sangat kuat. Jadi barang siapa yang mengingkari tauhid, beriman kepada Allah, maka dia berpegang dengan tali yang sangat kuat, lan fisomalaha, yang tidak akan putus, yang tidak akan putus. Masya Allah. Kemudian yang ke 9, bahwa kalimat tauhid merupakan kalimatul baqiyah. Kalimatul baqiyah, kalimatan baqiyah, dijadikan kalimat yang kekal oleh Nabi Ibrahim. Kalimatul baqiyah, kalimat yang kekal, kalimat yang terus ditinggalkan oleh beliau kepada anak cucunya. Dikatakan kekal itu anak cucunya jangan sampai lepas dari kalimat ini. Allah katakan di dalam surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat 28. Allah katakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, kalimat dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada turunannya. Ya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Subhanallah ya ikhwah. Dan masih banyak lagi di antara keutamaan dan keistimewaan dari kalimat tauhid ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini rahasia indah yang terdapat dalam keajaiban dan kehebatan doa setelah wudhu. Ya, sehingga tidak rugi ketika Nabi menyebutkan. Jadi ada alasan yang sangat kuat ketika Nabi menyebutkan barang siapa setelah wudhu kemudian membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini, barang siapa membaca kalimat ini dengan benar, maka 8 pintu surga akan diberikan kepadanya, dan dia akan masuk pintu surga dari arah mana saja yang ia inginkan. Itu disebabkan 2 hal tadi itu. Pertama, karena kedudukan kalimat tauhid ini. Yang kedua, karena keutamaannya. Dengan syarat
Apa syaratnya? Kita pahami tentang ilmu yang berkaitan dengan tauhid ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bulan depan kita akan mempelajari rahasia emas dari zikir, kalimat bacaan tasbih, kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat tahmid. Itu akan kita pelajari tentang rahasia emasnya, mutiara-mutiara yang sangat berharga sekali di dalam 4 kalimat zikir tersebut. Apa rahasia emasnya dan apa keistimewaannya akan kita tunggu pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah. Baik. Nah, sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz, amin. Dan juga kaum muslimin ya, dan juga kaum muslimin semuanya, supaya mendapatkan perlindungan dan rahmat Allah. Sampai sejauh mana seorang kakak menasih adiknya yang susah banget diajak sholat. Insya Allah selalu didoakan dalam keadaan adik sudah ada suami. Adik berpendapat bahwa sholat gak bisa mendatangkan rezeki. Suaminya juga belum bisa menasihati istrinya untuk sholat. Nah, ada 2 di sini ya. Yang pertama, sampai sebatas mana? Enggak ada batas. Jadi kalau kita punya program dakwah itu tidak ada batasnya, kecuali kita yang berdakwah ini meninggal atau yang kita dakwahi meninggal. Selama kita masih bertemu, selama kita masih berjumpa, dan selama kita masih bersambung, maka dakwah tetap dilaksanakan. Ini pertama. Yang kedua, Ibu, ketika kita dakwah lalu ditolak, jangan bersedih hati. Ketika kita mengajak, ketika Ibu nasihati adik saat misal, Dek jangan lupa sholat, satu misal, ya jangan lupa sholat. Pada saat kita menyampaikan dakwah, di situ pahalanya. Kita nggak kehilangan pahala walaupun yang kita dakwahi tidak menerima dakwah kita. Ya, kita tetap mendapat pahala walaupun yang didakwahi nolak. Ini kalau kita memahami tentang kaidah dakwah ini kita nggak pernah capek dalam dakwah itu. Yang mengakibatkan kita capek seakan-akan kalau kita dakwah nggak digubris itu rugi. Nggak ada kerugian. Tolong diperhatikan Ibu ya, nggak ada kerugian. Kita dakwah, kita ajak, kita nasihati, kita dapat pahala. Tentu dengan cara yang baik. Nah, kalau kemudian adik punya pendapat bahwa rezeki tidak bisa sholat tidak bisa mendatangkan rezeki, dia taunya dari mana? Makanya perlu diskusi yang baik. Diskusi yang baik. Lah ibu-ibu harus belajar diskusi dengan cara yang baik. Ya jangan saklek. Jadi mungkin kalau nanti ada saudara kita ajak diskusi kok enggan, itu jangan terburu-buru nuduh saudara kita nggak mau dengan nasihat. Bisa jadi bahasa yang kita pakai kurang enak gitu loh. Ya. Itu coba evaluasi. Dan jangan pernah berhenti mendoakan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang mungkin hari ini masih belum sholat. Kita doakan semuanya mudah-mudahan mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apakah doa setelah wudhu dilakukan dengan mengangkat tangan seperti kita biasa berdoa atau tanpa mengangkat tangan? Nah, ini memang banyak dalam doa itu tidak harus mengangkat tangan. Intinya doa tidak harus mengangkat tangan. Tidak harus mengangkat tangan. Seperti doa-doa Nabi setelah sholat, itu Nabi jarang mengangkat tangan. Walaupun hukum mengangkat tangan sendiri pun boleh. Tapi tidak setiap doa, seperti doa-doa masuk kamar mandi harus mengangkat tangan.
Doa keluar mandi, apa doa harus mengangkat tangan. Doa bersin, apa mesti harus mengangkat tangan. Doa naik kendaraan, apa mesti harus mengangkat tangan. Kan tidak. Ya, demikian. Jadi doa-doa yang sekiranya penting, nah itu baru mengangkat tangan. Seperti doa Nabi ketika sholat istisqa. Ya, Nabi mengangkat tangan sampai tinggi, sampai terlihat ketiaknya, istilahnya demikian. Saking tingginya tangan Nabi. Jadi tidak harus mengangkat tangan, tidak harus. Ya, wallahu alam. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah, amin. Dan semoga antum yang bertanya juga selalu dijaga oleh Allah dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana kalau kita sholat di masjid yang beda manhaj dengan kita? Ya, saya jawab dulu ya, tidak masalah. Kita sholat di masjid yang beda manhaj, tidak masalah, boleh. Dan di akhir zikir, pada saat zikir bersama, saya melakukan zikir sendiri, tidak bersama dengan imam. Apa diperbolehkan demikian? Memang yang syar'i itu zikir sendiri setelah sholat, ya. Jadi kita jamaahnya bersama mereka. Adapun zikir nggak harus bersama dengan mereka. Dan memang zikir yang paling utama itu zikir sendiri, ya. Tidak ada anjuran zikir bersama-sama, tidak ada anjuran. Dan Nabi pun ada riwayat Nabi dalam Sahih Muslim, bahkan Nabi dikeraskan suaranya, benar, ada riwayat Imam Muslim. Tapi itu berjalan tidak lama. Jadi Nabi mengeraskan suara ketika habis sholat itu untuk memberitahu, untuk mengajarkan para makmum yang dibaca setelah sholat itu apa, gitu. Jadi dikeraskan oleh Nabi dengan cara seperti itu. Nabi mengajarkan para makmumnya, para sahabatnya pada saat itu. Nah, begitu sudah diketahui oleh makmum, oleh jamaah, oh yang dibaca zikir setelah sholat itu begitu, Nabi berhenti, tidak lagi dikeraskan suaranya. Ya, itu bisa dikaji, dilihat di dalam syarah Bukhari, ya, di dalam syarah Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang memang lebih baik zikirnya sendiri. Demikian. Ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, yang bisa kita kaji pada kajian kita pada pagi bersama dengan Majelis Taklim Komering Surabaya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan inayah dan ma'unah kepada kita, keluarga kita semuanya, dan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.